Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Teh baik. Alhamdulillah. Sebelumnya terima kasih kepada Teh Nabila udah bersedia hadir mengikuti sesi konseling hari ini. Sebelumnya ada kesibukan lain nggak selain konseling akhir-akhir ini? Udah enggak? Udah enggak. Untuk UAS, UTS, UAS gimana, lancar? Lancar. Oke, alhamdulillah. Oke, sebelumnya Teh Nabila pernah mengikuti sesi konseling? Pernah. Nah, sama siapa, angkatannya berapa? Teh Dianti angkatan 23. Oke, berarti mungkin Teh Nabila udah enggak terlalu asing mungkin ya sama konseling. Oke, mungkin sekarang saya cuma memperjelas lagi ataupun menjelaskan ulang yang namanya konseling. Jadi konseling itu merupakan suatu bantuan untuk mengatasi suatu masalah di mana saya menjadi konselor dan Teh Nabila menjadi konseling. Oke, berarti Teh Nabila juga udah tahu ya asas-asas dari konseling. Ada asas kerahasiaan, keterbukaan, dan kesukarelaan. Yang pertama asas kerahasiaan, mungkin untuk segala data dan cerita yang nantinya Teh Nabila akan ceritakan ke saya akan saya simpan dengan rapat-rapat kecuali ada izin dari Teh Nabilanya sendiri untuk dikasih tahu ke orang-orang tertentu. Dan asas keterbukaan, saya harap Teh Nabila terbuka dan nggak malu untuk bercerita apapun itu. Dan yang terakhir asas kesukarelaan, mudah-mudahan Teh Nabila datang ke sini itu secara sukarela. Oke, jadi dalam sesi konseling itu mungkin kurang lebih sekitar 40-45 menit. Dapat dipahami? Dapat. Sebelum dimulai, saya izin untuk tag video sebagai video dokumentasi. Apakah boleh? Boleh Teh. Oke. Langsung saja. Oke. Saya ingin bertanya, apa nih yang membuat Teh Nabila itu bisa memutuskan untuk mengikuti konseling lagi? Jadi Teh, yang saya rasakan saat ini ya untuk mengikuti konseling lagi Teh, saya itu sering menunda tugas gitu. Oke, mungkin Teh Nabila ngerasa masih ada problem dari diri Teh Nabila perihal perkuliahan, yaitu salah satunya penundaan tugas, mengerjakan tugas. Oke, kalau boleh tahu itu sejak kapan gitu? Pas memasuki semester sekarang Teh. Berarti sekarang semester 3. Awal semester 3. Oke, mungkin pas semester 3 ya penundaan tugas itu. Ada alasan tertentu nggak kenapa Teh Nabila itu sering ngerasain ngerjain tugas itu suka sistem kebus malam, mungkin bisa dikatakan? Kenapa itu Teh? Apa karena ada kayak kemalasan yang datang atau gimana? Iya Teh, itu jadi nunggu mood aja. Oke, mungkin nunggu kamunya ngerasa mau ngerjain gitu. Oke, mungkin terima kasih ya untuk keterbukaannya hari ini. Dari awal ini kita bisa melihat bahwa Teh Nabila itu mungkin bisa dikatakan belum bisa memanage waktu dengan baik ya, apalagi perihal tugas mungkin ya. Oke, nah kalau boleh tahu tujuan yang diinginkan oleh Teh Nabila apa nih? Jadi pengen ini apa Teh? Pengen sat-sat nih kalau ngerjain tugas ataupun pekerjaan nggak ditunda-tunda mulu. Oke, mungkin Teh Nabila ingin lebih giat mengerjakan tugas gitu. Oke, menurut Teh Nabila lebih giat itu semacam apa? Lebih giat itu seperti tidak menunda-nunda. Jadi pas waktunya Teh langsung dikerjain, nggak nunggu nanti kalau kepepet aja gitu. Oke, mungkin yang dimaksud Teh Nabila itu kayak apa ya? Ketika ada tugas hari Senin contohnya, hari Senin pulang kuliah Teh langsung ngereyeh dikerjain mungkin ya. Oke.
Nah, sekarang mungkin kita akan masuk ke sesi teknik mungkin ya. Dalam SFBT itu ada beberapa teknik. Nah, dan kebetulan sekarang saya akan melaksanakan teknik apa namanya? Bola kristal. Mohon maaf, tap layar. Tap layar itu nantinya Teh Nabila akan diarahkan untuk membayangkan sebuah layar. Apakah siap? Siap Teh. Oke. Sekarang coba atur posisi duduknya dengan nyaman. Oke. Nah, sekarang coba tarik napas, buang sampai Teh Nabila itu ngerasa tenang gitu, nyaman, dan pikiran Teh Nabila itu udah ada di sini, hadir gitu. Paham? Boleh? Boleh sambil tutup mata juga atau buka juga nggak apa-apa. Oke, sekarang coba Teh Nabila bayangkan beberapa minggu atau beberapa bulan ke depan, beberapa hari pun bisa, masalah yang Teh Nabila alami sekarang itu udah selesai. Bayangkan beberapa minggu atau beberapa bulan, beberapa hari ke depan, masalah yang Teh Nabila alami sekarang itu udah selesai. Oke. Anggap saja Teh Nabila sedang menonton sebuah video tentang kehidupan Teh Nabila di masa depan. Ada sebuah layar di mana layar itu menampilkan kehidupan Teh Nabila, di mana pada saat itu masalah yang Teh Nabila alami itu udah selesai gitu. Sosok Teh Nabila yang udah giat ngerjain tugas, nggak menunda-nunda lagi tugas. Oke. Di video itu apa yang Teh Nabila lihat dari diri Teh Nabila? Teh Nabila kan membayangin layar nih. Pasti Teh Nabila membayangin Teh Nabila ada di posisi di tempat tertentu. Nah, sekarang saya nanya, di video tersebut ada gak Teh Nabila lihat Teh Nabila pada saat itu? Iya Teh. Lagi apa? Sedang apa? Lagi seneng. Lagi senang. Senangnya kenapa pada saat itu? Karena sudah selesai pekerjaannya. Oke, mungkin Teh Nabila ngelihat Teh Nabila itu ngerasa senang karena pekerjaan yang contohnya tugas yang Teh Nabila dapetin itu selesai dengan jauh dari deadline gitu, mungkin ya. Oke, pada saat itu Teh Nabila memakai baju apa? Warna pink Teh. Warna pink. Oh, warna pink. Oke. Di sana ada orang nggak yang ngelihat perubahan Teh Nabila pada saat itu? Ada. Siapa? Temennya sendiri. Teman. Apa yang teman Teh Nabila katakan pada Teh Nabila pada saat itu? Kamu udah bisa sampai tahap ini. Ya, mungkin teman Teh Nabila itu mengatakan bahwa Teh Nabila bisa dikatakan berhasil gitu karena Teh Nabila udah meninggalkan zona nyaman itu mungkin ya. Oke, sekarang kalau boleh tahu respon tubuh Teh Nabila pada saat itu gimana respon tubuhnya? Apakah lebih bersemangat atau tenang atau lega atau gimana? Lebih bersemangat Teh. Lebih bersemangat. Oke. Apa yang dirasakan di tubuh? Tubuh kayak gimana tubuhnya pada saat itu? Tubuhnya tenang. Nggak tegang mungkin ya. Oke. Nah, sekarang saya ingin bertanya lagi nih. Pernah nggak ada momen kecil seperti tadi gitu kan, itu mungkin terasa kayak seneng ya bisa tuntas itu apa yang dialami itu. Ada nggak momen kecil di masa lalu yang pernah dirasain gitu? Seperti itu. Momen kecil pas masa lalu. Maupun itu di semester 1 atau di pas sekolah atau SMP ada gimana pada saat itu? Iya,
Jadi pada saat itu iya, gimana kan teh teh Nabila itu udah membayangin nih, teh Nabila itu ngerasa enggak nunda-nunda waktu, terus teh Nabila itu ngerasa seneng, ngerasa semangat. Nah, ada nggak momen di masa lalu itu perasaan yang teh Nabila di layar itu rasain pas masa lalu teh Nabila pernah ngalamin gitu? pernah teh. Nah, Pernah. kapan? Pas mungkin sekolah mungkin ya. Kan sekolah gimana itu ceritanya? Jadi pernah sampai di titik emang udah gak bisa nih, emang udah gak bisa, tapi dari diri sendiri teh emang maksain deh Maksain, untuk oke. mencapai tujuan aku itu ya, tapi tercapai juga situ tuh. Oke, mungkin pada saat itu Teh Nabila juga pernah ngerasain hal seperti ini, dan Teh Nabila juga berhasil karena Teh Nabila mungkin nggak menyerah ya. Oke, persisnya seperti apa itu Teh? Persis Seperti sama kayak penundaan tugas juga. bukan teh, itu mah lebih ke pencapaian. Oh, pencapaian. Mungkin masa lalu pencapaian dan untuk sekarang penundaan tugas. Oke. Mungkin bisa dikatakan Teh Nabila itu punya masa lalu yang dikatakan cukup berhasil juga karena apa? Bukan berusaha, karena usaha sendiri mungkin ya. Usaha sendiri tanpa bantuan dari orang lain, Teh Nabila mampu untuk mencapai apa yang Teh Nabila inginkan. Betul? Betul. Oke. Nah, sekarang nih kalau misalnya kita gunakan skala 0 sampai 10, di mana 0 artinya Teh Nabila itu masih sangat stres terhadap penundaan tugas, dan 10 itu artinya Teh Nabila sudah sangat tenang dan yakin bisa untuk mengatasi penundaan tugas tersebut. Sekarang Teh Nabila berada di skala berapa? 7 teh. 7. Oke, kenapa di angka 7 bukan di angka yang lebih rendah? Masih jadi kayak di angka 7 teh lebih ke sering maksain nih teh. Oke, lebih ke sering maksain. Jadi mungkin lebih ke kayak melawan hawa nafsu mungkin ya, melawan mood kita mungkin ya. Oke. Nah, untuk mencapai angka ke-8, apa yang akan Teh Nabila lakuin? Emang harus dilatih dari diri sendiri. Oke. Terus juga harus ini teh apa? Mencatat nih kayak apa aja gitu yang harus dikerjain. Ya mungkin buat bikin catatan kayak kayak sticky note ya, ditempel atau gimana untuk mengingat, untuk jadi reminder buat Teh Nabila. Oke, berarti bentar. Sekarang nih, berdasarkan gambaran video tadi dan skala yang Teh Nabila dapatkan, apa satu komitmen kecil yang ingin Teh Nabila lakukan agar mendekati versi Teh Nabila di masa depan itu? Komitmen kecil, kayak tadi yang untuk naikkan skala, Teh Nabila bilang Teh Nabila akan membuat catatan supaya Teh Nabila ingat bahwa tugas itu harus dikerjain dengan cepat, jangan ditunda-tunda, atau mau gimana? Iya gitu teh. Jadi menuliskan semua pekerjaan. Nah, terus misalnya tapi pengen juga kalau si nggak nyampe situ, misalnya harus ngasih hukuman gitu ke diri sendiri. Mungkin Teh Nabila akan kasih self reward dan punishment mungkin ya. Kalau misalnya Teh Nabila tidak mengerjakan tugas dengan cepat, Teh Nabila akan kasih punishment ke diri Teh Nabila. Dan kalau misalnya Teh Nabila mengerjakan tugas dengan tepat waktu atau tidak mengejar deadline, Teh Nabila akan kasih reward untuk diri sendiri mungkin. Oke, berarti itu akan dilakukan di minggu depan mungkin ya, 1 minggu depan. Oke, baik, bagus sekali ya. Apakah Teh Nabila itu apa ya? Ada nggak perasaan ragu ke diri sendiri? Kadang teh. Kadang ada. Oke. Ragunya itu kenapa Kak? Seperti apa? Ragunya tuh lebih sering ke takut gak bisa wae nih teh. Oke. Berarti dari selama ini gimana sih cara mengatasi keraguan tersebut menurut Teh Nabila, dari Teh Nabila sendiri? Mengatasi ragu dari saya sendiri mah jadi kita teh emang harus
Itu teh apa sih? Mungkin lebih ke memaksakan mungkin ya. Memaksakan. Kayak kita ragu akan suatu hal tapi kita tetap lakuin mungkin ya. Oke. Apapun itu hasilnya itu ya nggak jadi pikiran mungkin. Oke, sekarang apa ya? Apa ya? Oke, sekarang saya sebelum menutup sesi, saya ingin Teh Nabila itu menuliskan satu pesan ataupun pesan buat Teh Nabila sendiri. Pesan itu Teh mungkin bisa dikatakan untuk penguat Teh Nabila untuk minggu ke depan, ataupun bisa juga buat motivasi buat Teh Nabila bisa mencapai tujuan. Bisa dipahami? Bisa teh. Ini kesan dari Ini misalnya sesi sekarang mau kesan ataupun pesan juga bebas buat diri Teh Nabila sendiri. udah. Teh, ngomong sih. Nggak, tenang. Nggak apa-apa. Gak apa-apa. Nggak apa-apa. Mau dibacain atau mau gimana? Boleh. Jadi pesan untuk diri saya sendiri ya teh, di sisi konseling teh ingin lebih bisa kalau ngerjain tugas teh emang langsung, misalnya hari ini teh ada tugas hari ini misalnya. Nah harus misalnya hari sekarang harus langsung atau besok gitu, nggak nunggu Deadline. Oke. Bagus, berarti itu merupakan pesan yang sangat kuat buat diri kamu sendiri. Itu juga bisa jadi motivasi buat diri kamu sendiri. Nah, saya simpulkannya dari awal sampai akhir. Nah, dari awal itu Teh Nabila datang ke sini karena Teh Nabila ngerasa problem dalam diri Teh Nabila, yaitu mengenai penundaan tugas. Teh Nabila ngerasa Teh Nabila itu mungkin penundaan tugasnya mungkin dikatakan sangat sangat mencolok, karena Teh Nabila datang ke sesi konseling mungkin itu sangat mengganggu Teh Nabila sendiri. Nah, tujuan Teh Nabila kesini itu Teh Nabila ingin bisa mengerjakan tugas itu nggak nunggu waktu deadline gitu, karena Teh Nabila ingin ngerasa tenang pada saat pengumpulan itu. Teh Nabila nggak kerasa terburu-buru gitu ya. Dan juga pada saat membayangkan video Teh Nabila melihat Teh Nabila pada saat itu mengerjakan tugas dengan cepat dan juga mengumpulkan tidak terburu-buru. Dan pada saat itu Teh Nabila sedang memakai baju warna pink ya, dan di sana Teh Nabila terlihat bersemangat ya. Iya teh. Dan pada saat itu Teh Nabila nggak sendirian, sama teman ya. Dan pada saat itu juga teman Teh Nabila itu notice perbedaan kamu, ya kan? Yeah. Nah, terus skala yang Teh Nabila posisikan sekarang itu ada di angka 7, karena Teh Nabila ngerasa kenapa 7 itu mungkin lebih ke Teh Nabila ngerasa tenang, mungkin ya tenang karena tahu apa yang harus Teh Nabila lakuin. Dan juga langkah yang Teh Nabila katakan juga, Teh Nabila akan melakukan kayak kalau misalnya ngerjain tugas itu diusahain untuk pada hari itu juga ketika dikasih tugas ya. Dan satu komitmen kecil yang Teh Nabila ingin lakuin yaitu Teh Nabila akan mencatat untuk pengingat Teh Nabila supaya Teh Nabila ingat akan ada tugas kali itu. Oke. Nah, berarti hari ini mungkin udah dikatakan di akhir sesi, udah sampai akhir di pertemuan. Nah, saya juga melihat bahwa Teh Nabila itu ada keinginan tersendiri gitu, nggak ada keterpaksaan atau nggak ada kayak
harus ada gitu, kayak dipaksa banget gitu. Tapi Teh Nabila mengatakan murni dengan diri sendiri gitu. Nah, Teh Nabila juga sudah menentukan langkah yang sangat baik gitu, meskipun kecil, tetapi kan itu bisa menjadi langkah awal buat Teh Nabila ya. Nah, mohon diingat juga perubahan itu kan tidak harus besar ya, tetapi yang penting kitanya konsisten gitu. Jadi kecil, maksudnya tuh sedikit juga nggak apa-apa asal sering mungkin ya. Oke, mungkin untuk sesi sekarang dicukupkan sekian. Terima kasih sudah mau terlibat di sesi konseling hari ini. Dan untuk sesi selanjutnya mungkin nanti saya akan informasikan lebih lanjut di WhatsApp mungkin ya. Oke, saya undur diri. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata ataupun ketidakmengertian apa yang saya sampaikan. Saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.